silaturahmi. Ini maka enggak. Silaturahmi sama bapak nanya, Pak, orang bagaimana pakai kagak ada berat? Lu ngasih orang begas baik minta dulu. Ini kadang-kadang kita memandang silaturahmi. Nah, jadi orang soleh itu banyak memberikan manfaat dan maslahat bagi lingkungan sesama, tapi juga niat karena minta keridhaan Allah itu bagi soleh. Sekarang minta tadi mana istrinya berapa itu? 12 atau 24? Lakunya rokok diuketin. Asal ada 2.000, 5.000, 10.000 di kantor yang dicabut 2.000. Jadi kalau ukur kita yang akan dijadikan oleh Allah itu, yang Allah mengatakan malah yang doa kalau udah gambar kalau apa ada kalau misalnya itu orang-orang yang memang grade-nya, levelnya itu dia, dan solid itu level akhlak yang paling tinggi di dalam pergaulan bermasyarakat. Itu soalnya. Makanya Allah akrabu, Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang muhsinin, sholihin, orang-orang yang soleh. Soleh itu dari bisa itu soleh. Memang kalau kita kemarin bahas misalnya apa man lakiyani bi qurabil ardi khawfiyatan, bila ada datang kepadaku membawa dosa-dosa sepenuh bumi, lam yusyrik bi syai'an, selama dia tidak syirik kepadaku, laqituhu bi misliha maghfiratan, akan aku datangi dia dengan ampunan sebesar dosa-dosa. Artinya apa? Setetes nilai keimanan dalam hati kita itu akan menjamin masuk surga. Cuma masalahnya ini kita dapat taklim yang seberapa, rumah yang bagaimana, kenikmatan yang kayak apa, itu tergantung kesolihan kita. Makanya bagian dari soleh itu adalah identik dengan akhlak. Akhlak apa itu? Etika. Ya kalau nggak punya duit, nggak punya ini, jangan nyeloncat begitu. Assalamualaikum, ngomong aja begitu. Kalau kita nongkrong begini nih, kalau ada nasi uduk enak. Apalagi ngaji, habis ngaji gitu makan nasi uduk enak. Comel deh. Apaan? Emang begitu, kalau di luar mah mau teriak kayak apa juga gak malu kan di luar. Coba yang di dalam teriak demo. Emang begini, emang dulu kita emang ngakalin gitu. Cuma kalau di pesantren dulu ngaji banyak teriak, di luar teriak, dicariin mau cari. Lu di luar dulu, diseret gitu kan. Kalau di sini maka kagak saya menyeret orang, dan menyeret orang di depan tuh ke dalam masjid ngapain? Nah, baik, kita lanjutkan. Jadi akhlak itu identik dengan sholat. Sholat mantap, pakaiannya gamis, mau udah apa namanya itu. Tapi akhlak setelah sholat dia tidak menunjukkan orang yang soleh, ya belum soleh. Makanya ketika Rasulullah ditanya, kan ada su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksili ma yudkhilun nasal jannah. Rasulullah ditanya, apa sih yang bisa bikin orang banyak masuk ke surga? Apa itu? Rasulullah jawab, takwa
husnul khuluq. Jadi takwanya kepada Allah dan baiknya akhlak itu yang buat masuk surga. Ayo yang teriak-teriak terasa Pak. Yang di luar nih kira-kira masuk surga enggak? Masuk. Ya, memang karena ngajinya dari luar ya ke surganya nggak usah ke depan-depan ya, bagaimana nasibnya aja rasa ya. Orang paling luar bedanya paling depan. Ini ada rumah kita ini siapa yang nempatin di luar ya saya kok udah sombong amat. Allah udah ngasih. Jadi itu akhlak. Contohnya bagaimana? Akhlak dalam ibadah. Kalau lurah manggil, camat manggil, kira-kira bapak kira-kira pakai baju batik apa kaos oblong? Baju batik kenapa? Ya mantus-mantus sih, bagi camat, bagi wali kota. Camat, lurah, wali kota lebih tinggi mana sama Allah? Jawabnya lemes. Kayak kerasa senang gue ini. Itu Allah yang ngasih rezeki kita, yang ngasih hidup kita. Dipanggil sama Allah dalam Akbar, datang pakai kaos oblong, mana ada tulisannya pilih. Besarnya pada merokok, kaosnya kagak dimasukin, giliran mungkin coba yang begitu emang dimasukin juga anjing sah. Nah ini apa? Mentingin sah doang. Di sana kalau nikah, lu nikah jangan ribet-ribet, yang penting cewek. Mau? Yang penting cewek. Kalau kayak mau kaki pajak sebelah, yang penting cewek. Mau nggak dikasih gitu? Ya enggak. Makanya kita itu harus mengukur diri. Yang sholatnya sering pakai kaos oblong, kalau saya apa adanya. Apalagi di rumah, kadang-kadang mah kekebenan tahu harus dinaikin ke atas itu udah sholat. Yang penting sangkan. Ya itu yang akan mengukur kita apa nanti yang kita dapatkan dari Allah. Makanya iman memang bisa menjaminkan, dapat menjaminkan kita masuk surga. Tapi derajat kita di surga tergantung kesolehan kita dalam ibadah dan kehidupan. Jadi kita ini soleh dunia akhirat atau soleh dunia doang. Nah, kalau yang begitu yang pokoknya udahlah. Kalau diundang lurah pakai batik, diundang Allah pakai kaos oblong, udah dah. Jangan berharap banyak. Maka dari itu kita harus sadar. Dan orang yang soleh itu identik dengan bersih hatinya. Orang yang soleh itu identik dengan empatinya tinggi. Orang yang soleh itu cara menjaga silaturahminya itu masya Allah kuat. Silaturahmi itu seperti itu. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi ta'aruf itu mengenal masing-masing kebutuhan masing-masing. Jangan mencari kebutuhan dari pengenalan kita, itu namanya global. Kalau orang yang silaturahmi mengenal dan memberikan, suruh pulang. Hah? Iya. Oh belum. Kira suruh pulang. Jadi silaturahmi itu mengenal dengan cara mencurahkan kasih sayang. Emang
bisa guru begitu. Memang Nabi kita siapa? Hah? Nabi kita siapa? Pura-pura kagak dengar apa pura-pura ketahui nih? Nabi kita siapa? Allah bilang Nabi Muhammad itu contoh bagaimana menjadi soleh. Soleh selalu digambarkan oleh Allah. Azizun alaihi ma'anitun. Kalau ada tetangga sakit, teman sakit, teman lagi kejepit, ini, dia prihatinnya kuat. Ini bagaimana kabarnya, bagaimana? Ini kadang-kadang Ustaz gimana kabar? Ini kayaknya kolnya kemarin kagak pernah ngajak-ngajak ngopi, mungkin ngajak ngopi mungkin begitu. Di sebaliknya kalau silaturahim itu ini gambaran. Artinya hubungin orang itu dengan ungkapan kasih sayang sepenuh hati dari apa yang kita miliki dan kita mampu. Makanya di dalam sebuah silaturahmi itu ada simbiosis mutualisme. Yang kira-kira punya duit lebih datengin orang yang lagi ngepek, lagi pacak klip. Maka orang yang mau silaturahmi itu bisa kadang-kadang begitu cara Allah itu menyadarkan kita. Akhirnya kita bawain pisang sisir, terus kita dibawain pulang sama kambing seekor. Kan ada pisang tuh. Saking kepingin memuliakan gurunya, dia bawa pisang sesisir. Masya Allah ini pisang bagus amat dong. Iya guru, ini tadi panen gitu. Ini sengaja buat guru mah. Itu sisiran yang paling iya ada hujan, yang paling bagus. Ini kalau kira-kira biasanya kita ini kalau menebak pisang kepok kuning, terus yang kita kasih tetangga yang nada hujan apa yang paling bawah? Rot. Soalnya itu kesolehan kita. Akhirnya itu guru bilang, halo, ada apa di belakang? Ya kagak ada apa-apa, itu kambing tadi si anu tuh kan tadi kambing katanya ada pan. Satu buat guru ya masih belum gede sih. Oh gitu. Ya udah ini kambing kasih ini nih, dia bawa pisang ke sisi. Wah akhirnya apa? Itu si pulang dapat kambing bawa pisang ke sisi. Kenapa? Karena saling ingin menunjukkan kerohiman. Ini kadang-kadang ada Ustaz kasih aku udah kasih lawas bubur di bumbu. Anak itu nanti saya gimana? Kok biasa di sini? Kadang-kadang kita pilih begitu. Dia kok biasa contohnya mah kita nggak kasih apa-apa juga datang aja di gampang cuma kalau ini ngira karak begitunya. Nah urusan kesolehan itu ukurnya dari diri kita kepada orang lain, bukan ukuran orang lain ke kita, bukan. Itu loh. Makanya kalau kita mengukur seperti itu, emang bisa apa itu sama orang? Maka Allah nyatet, maka Allah nanti akan menentukan kapan nih gua membalas yang berlian, kapan nih, begitu Allah. Kadang-kadang kita, makanya jeleknya itu tadi yang bawa pisang sisir bapak nanti ketemu alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana? Orang dari yayasan. Lalu punya berkata begini ceritanya. Saya panen itu pisang kepok udah 7 bulan saya tungguin. Emang itu udah arah, pokoknya Pak yang pada hujan buat dulu. Saya bawa ke guru. Masa saya pulang dikasih anak kami? Muncul. Yaudah kalau ada pisang kepok di rumah, berdua sih kayaknya. Saya bilang aja, saya kasih 2 sisir dikasih 2 sisir. Pak Guru, assalamualaikum. Gimana sehatnya? Ada pisang kepoknya 2 sisir. Insya Allah tua ya. Udah akhirnya
Malu-malu, ini ada yang tergantung ini bawa pisang 2 sisir kok tapi masih mentah, ada yang masak 1 doang. Emang tidak kurang apa? Ya pisang sisir kan tinggal separuh kalau digoreng sama bapak. Oh, kasih aja lah. Kan bawa mentah, dikasih yang matang, cuma tinggal separuh. Pulang. Dokter bagaimana ceritanya? Emang apa? Tanya, namun kan bawa pisang sisir sesisir, bawa pisang ke sisir, dapatnya kambing. Kok saya 2 sisir dapatnya pisang juga malah separuh lagi. Makanya artinya jangan cuma cokelan, artinya itu dijaga. Maka rumusnya tidak akan orang menghubungi seseorang, orang lain dan mengungkapkan kasih sayangnya dengan tulus hati kalau bukan karena rasa untuk sesamanya kurang. Kita kenapa? Karena rasa kita sama orang kurang, karena kurang kita berharap terus. Akhirnya ungkapan kasih sayangnya bukan sebagaimana dia memberikan, tapi mencari pemberian. Itu tergantung rasa hatinya. Namanya biasa kalau kamu sudah bilang itu empati. Empati itu rasa kepada orang, rasa ingin ngopi banget. Makanya sedekah itu jangan nungguin banyak duit. Pas lagi pas-pasan itu yang paling bagus sedekahnya. Ini punya duit gocap doang, teman kita nggak punya rokok. Ya, berdua cukup kali berdua nih kita yang pas-pasan aja. Oh iya, yang di dua kan apa? Jalur super. Jalur super cuma 3. Udah kita seorang sebungkusnya separuh-separuh. Artinya apa? Yang dipunyai 500 gocap, dia berbagi kepada sesamanya separuh-separuh. Kira-kira kalau dapat gajian 1 juta mau nggak bagi separuh-separuh? Wah, enak. Nggak bisa. Makanya kalau lagi pas-pasan sedekahnya ini. Gitu. Urusan nanti bagaimana? Allah yang ngatur. Udah percaya aja sama Allah. Dan Allah jangan diatur. Ini saya mau sedekah separuh nih Allah, ntar minggu depan ya cukupin dah, kita lagi mau bayar ini mau kredit motor. Kalau bisa cukupin deh biar saya nggak pakai kredit, langsung cash gitu. Udah gocap. Minggu depan mintanya beli motor langsung cash. Saya kata Allah, emang lu ya ngatur gue ya ngatur lo. Jadi gitu. Silaturahim itu tumbuh karena ada kepekaan sosial. Ya kayak Rasulullah hajizun alaiman itu harisun alaikum, kepingin mengentaskan kemiskinan, kepingin mengentaskan kejahilian, dan kepingin menunjukkan pada yang lain. Bil mu'minina raufur rahim. Rauf itu apa? Syadidul rahmah. Kasih sayang Nabi kepada orang lain itu melampaui kasih sayangnya pada keluarganya. Makanya tiba orang buta ini sebelum makan seharian dia pulang dari masjid. Aisyah ada makanan apa? Ada itu jatah Rasulullah itu makan. Ya udah sini ya. Terus baru pulang dibawa. Itu jatah makan siang hari itu dikasih orang miskin, mana tidak disuapin kan? Dan kira-kira ini belum ada seharian, terus ada yang minta, gue belum ada ini, gue juga mau makan juga belum tentu jadi, begitu. Kenapa? Karena kepekaan sosialnya itu terbatas, maka silaturahminya tak mungkin terlaksana dengan baik. Nah kalau kepekaan sosialnya kurang, kenapa kepekaan sosialnya kurang? Karena hatinya masih dikotori oleh syahwat. Kalau hatinya bersih, ikhlas,
mulus, gampang, ya kan? Enteng tangannya enteng. Itu tak begitu. Karena hatinya begitu. Ini kalian ini ada di kantong kita nih. Ini di kantong kita lagi ngajukin ini ada 10.000, ada 20.000, ada 2.000. Mana yang masukin? Tadi kan ada kotak tuh. Iya. Nah, ayo, nyesel dah, ayo. Minta suka. Malah air berdoa, malah bertunut sangat, malah bawa ala qalbi basarin. Nah, ini surga dan surga, kenikmatan surga itu tergantung pada nilai pengorbanan kita. Makanya kalau dibikinin kopi diminum. Enak. Kopi sendiri. Dengan dia biar minum kopi. Jadi maka bersihkan hati bersihnya hati itu apa? Pertama, karena dia merasa memiliki apa yang ada pada dirinya, bukan milik Allah, bukan titipan Allah. Ini duit gua, terserah gua masih berapa, duit gua. Padahal hakikatnya itu titipan, seberapapun besarnya, mau seperak, 2 perak, titipan. Makanya Allah selalu ingatkan begini, ya aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fihi. Imani Allah dan Rasulnya, infakkan itu yang Allah titipin. Kalau ente gak punya apa-apa, boleh minta sama orang. Kalau gak punya, ini punya, masih minta apa? Karena itu titipan Allah. Maka kalau ukurnya itu, kenapa kita harus zakat fitrah? Kalau kita punya kelebihan 1 nisab. Ini nisab kita, kebutuhan kita ini berapa? 2,5 kilogram. Kalau kita punya 5 kilogram, maka dibagi 2. Yang kedua itu dibagikan dari bayar zakat. Yang 1 dikonsumsi untuk diri kita. Itu standar minimalnya. Gitu. Punya beras 2 karung, zakatnya kan nisabnya 2,5 doang. Ya kalau itu, kalau kepekaan sosialnya tinggi, maka dia tambahkan sebagai kita tahu, bahkan tatawa'ah khairan bahwa khairul. Gitu. Kenapa? Hatinya peka, gitu loh. Kenapa? Jiwanya peka, hatinya bersih. Kalau masih mengukur bahwa yang satuan nama lagu akhladan, dia mengira bahwa banyaknya beras itu kehidupan akan terus panjang gitu. Dan sekarang ya Allah, susah kita. Rasanya segini ini kayaknya belum ada yang soleh. Saya sendiri juga takut ngakuin. Dan kalau kita belum merasa soleh, terus bagaimana kita dapat mala ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Gitu. Nah ini mah kayak dulu gitu. Ini mah kayak sama kayak dulu gitu. Nah, maka itulah hakikatnya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum." Dan tidaklah mengetahui seorang pun maka ukhfiya lahum, apa-apa yang aku sembunyikan atas mereka, min qurrati a'yunin, dari sebuah keindahan pandangan. Malah ainul ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Jazaan dimakan ya, kalau itu adalah balasan atas apa yang dia berbuat. Maksudnya kata Allah begini, makanya disebut jannah. Jannah itu dari kata jannah atau dinana. Apa itu? Gelap, tertutup. Surga isinya ditutupi oleh Allah. Bapak ukhfiya lahu min
keluarga. Aku nggak tampakkan, aku sembunyikan bagi mereka sesuatu yang ketika dia melihat, Masya Allah. Karena itu sebagai balasan atas amal baiknya, amal solehnya. Itu kata Allah. Kita masih kepingin tahu ya, makanya kita manusia kan comel, kepingin begitu. Kayak apa sih surga? Allah nasihatnya lagi, wujuh yawma idzin nadhirah. Karena ketika dia melihat di surga, Masya Allah, akhirnya berseri-serilah. Ini gila benar. Gitu. Makanya dia nanti wajahnya berseri-seri, apalagi ila rabbiha nadhiratun, sama Allah langsung ketemu langsung. Sekarang kan nggak bisa. Kita hanya ngebayangin Allah di depan kita merasa malu, bagaikan ketika kita diawasin lurah, sama camat, sama wali kota. Ini kan risih ya. Kalau kita merasa diawasin kan pakaian kita kurang rapi, risih. Ini memang enggak. Kadang-kadang kita pakai kaos oblong sholat, malah keringetan, itu masih sempat keluarkan. Itu kaosnya nggak akan buat rapi, masih sempat. Saya itu. Maka ketika Allah menggambarkan masalul jannah, perumpamaan jannah itu allati u'idat lil muttaqin, perumpamaan surga yang dijanjikan oleh kepada orang-orang yang bertakwa. Fiha anharun, di dalam surga itu ada aliran-aliran. Anharun itu aliran, bisa kecil bisa gede. Min ma'in, dari air ghairi asinin, yang tidak pernah berubah rasanya. Jadi kalau air kita taruh di gelas seminggu berubah, itu di surga nggak berubah. Wa anharun min labanin, ada aliran yang isinya airnya itu susu, lam yataghayyar ta'muhu, yang rasanya nikmatannya nggak ada. Itu ada sungai susu, sungai susu. Itu. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin, ada lagi itu aliran sungai solokan, tapi yang mengalir itu khamr, malah baunya harum, terus langsung kalau diminum itu disamprai. Makanya kalau mau nyekek, mau play di surga, jangan dulu di dunia. Wah, enak itu. Wah, itu disaribin, itu ladzatil lisyaribin, itu benar-benar melezatkan bagi yang minum. Wa anharun, dan ada aliran min asalin musaffan. Apa itu? Madu yang tersalin, madu disalin sampai bersih, sampai bening. Kita ngobrol-ngobrol. Walau fiha min kulli samarat, dan bagi mereka yang dimasukkan ke dalam surga itu akan mendapatkan berbagai macam bentuk buah-buahan. Buah apa? Tahu buah belut? Ada yang tahu buah belut? Itu nanti kehidupan itu buah belut berubah jadi manis. Kan buah belut pahitnya. Makan buah belut bisa buat manis. Itu nanti setelah di surga itu jadi buah yang nikmat. Wa maghfiratun min rabbihim, selain dia mendapatkan beraneka macam buah-buahan, dia mendapatkan ampunan, maghfirah. Maghfirah itu apa? Maghfirah itu satrul dzunub, dosa-dosanya ditutupi. Tetap ada sih dosa-dosanya karena dicatat sama Allah, cuma dianggap karena ada. Makanya maghfirah itu tutup, ya kayak apa ditutupin akar kain gitu. Begitu juga kanan dua, begitu juga khalidun finnar, kekekalan di neraka. Orang-orang yang masuk neraka itu wasuku ma'an, dia mendapatkan minuman ma'an air
air hamiman yang mendidih. Fakot doa ahma'ahu, sehingga usus-ususnya ketika meminum air itu melepuh, hancur, putus, potong-potong kayak kita mau masak jeroan. Jadi ini perumpamaan surga itu ya, bayangin sih masak air susu mengalir kayak air. Kita kalau susu kan biasa beli sasetan ya, itu kan tinggal hidup sampai merem hidup madu gitu loh. Nggak mungkin. Ya memang pikiran kita kalau nggak nyampe nggak mungkin. Inna wa'dallahi akun, ini Allah yang ngomong. Makanya tinggal tergantung keyakinan kita. Soleh dan tidaknya kita itu tergantung keyakinan kita. Kenapa kita tidak berupaya untuk berbuat soleh? Karena keyakinan kita masih tipis. Keyakinan kita masih tipis. Jadi seakan-akan janji Allah, nggak mungkin begitu. Nah, makanya kita malas deh. Jadi malas, ibadah malas gitu. Ya, saya melihat bapak-bapak ngomong begini kasihan. Pengen bikinin kopi gitu. Kan nggak tahu nih manja-manjanya ini mulai masjidnya. Tapi memang kopi bukan di masjid, kopi di rumah. Karena dapur kita di sono pangkeng, di pangkeng ada kopi, ada gula. Masjid di mana? Ada Quran itu. Ya itu baik-baik orang yang di masjid aja kita dibikinin kopi. Makanya saya doakan yang bikinin kopi saya masuk surga. Iya, saya kira itu aja nih. Mudah-mudahan dan bahas beginian kayak Aki gemeter gimana nih, kita termasuk yang bagaimana ini. Iya, kayaknya kagak berani ngakuin apa-apa nih. Menurut Ustaz ini kita soleh apa belum? Tapi kelihatan bapak-bapak serius banget nih. Udah kepingin ke surga. Saya doain ya, pagi hari ini pada ke surga ya. Mau? Ya kan kudu hati dulu Bapak. Mau balik sekarang? Amin ya. Amin aja udah, kayaknya jawabannya ngagul begitu. Mau nggak didoain sekarang nih? Mau? Urusan doa kan tergantung Allah. Doa 1000 kali kan Allah belum amin, boleh saya doain sekarang ya. Mudah-mudahan Bapak masuk surga setelah mati dulu. Ya kan kalau masih hidup kan nggak bisa Pak. Gitu. Yang penting mah kita mah nggak boleh begitu. Yang penting mah apa Allah berkehendaki kita. Yang penting kita dalam keadaan husnul. Ada yang mau ditanyain Pak? Ya. Tapi kalau muncul secara alami itu ada nggak kira-kira gimana caranya supaya kita itu hatinya itu jangan sampai kok kadang kita bersangka benci sama orang itu kan muncul secara tiba-tiba ada kayak marah atau apa muncul karena alam itu apa? Yang pas itu ya kadang muncul begitu. Itulah hebatnya setan. Rasulullah itu bilang begitu. Inna syaitan jadi biji bani Adam manjurudam. Setan itu masuk ke diri kita itu melalui aliran darah. Makanya Rasulullah itu jangan biasakan makan barang yang halal. Mau haram kayak subhan, pokoknya begitu. Bagaimana kita tahu barang haram dan barang yang halal, barang yang subhan? Hasilnya bersih.
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah yaj'al lakum furqanan. Hai orang yang kalau benar-benar kamu takwa kepada Allah, pasti Allah akan ngasih furqanan. Apa furqanan? Sifat untuk selalu membedakan. Dengki dengan sesama boleh nggak? Nah, kalau bilang boleh aja, jangan ngaku begini bohong baik. Benci sama saudara boleh kan? Itu benar itu imannya Anda. Tapi membenarkan dan menghindarkan dari hal itu bukan sebuah usaha yang gampang. Itu tergantung pada nilai ketakutan. Kalau ketakutan kita, saya sebenarnya takut, saya dekat sama saudara, tapi saya ini kayaknya susah gak dekat sama dia. Ya itu mah sama aja itu setan. Jadi bukan alami, bukan setan itu. Secara alami kita, alami nas itu adalah untuk sesuatu yang baik. Manusia itu diciptakan untuk beribadah. Dan tingkat apa fungsi ibadahnya itu sudah ada dalam diri kita, ada hati. Makanya kalau nggak ada nafsu, nggak ada setan, lempeng kita ini. Tapi minta ya Allah setan matiin semua, nggak bisa. Lu yang berbuat. Akasih dan nasayu prabu ayyakulu amana wa hudan. Emang sekarang terus kalau sudah iman kepada Allah terus nggak aku uji. Wow, semua orang-orang sebelum ente saya uji dengan hal itu. Nanti aja diuji. Nanti diuji. Itu yang namanya Abu Jahal yang teror. Ya, yang teror. Itu mencari begini. Allah uji. Jadi kalau memang Allah mau nolongin Nabi Muhammad, udah mati, itu Abu Jahal udah mati duluan. Makanya kalau kita berhidup bermasyarakat, terus ada yang usil, malah sehat lagi yang usil, kita yang melihat. Emang ujian itu, emang sengaja. Terus kita berdoa ya Allah, nanti ini tuh orang yang usil kita. Dirasakan semua orang. Ya kalau Allah mereka Israel ngomong gitu, bijiman anu kalau ya, gue yang merusak kematian, gue lu gitu. Lu gue kasih keluar nih, bukan kalau Israel gitu. Nah, jadi sifat-sifat kebencian itu memang kelemahan hati kita. Kenapa dia muncul? Ada hasad benci, ada apa namanya ghibah. Kenapa muncul? Karena kita lupa dengan Allah. Kalau kita ingat dengan Allah, itu pasti tidak muncul. Kenapa? Jangan. Lah karakter jangan itu hilang. Kenapa? Kita sudah pupus ketakwaan kita kepada Allah. Jadi intinya seperti itu. Tapi muncul ente juga. Ya ente juga kan ketakwaannya dihilangkan. Kalau masih muncul berarti kita ketakwaan dihilangkan. Ketakwaan itu apa? Al-khawf wa raja. Baik al-khawf wa raja. Rasa takut dan cemas dan rasa harap. Berarti memang tidak punya harapan. Yang masih ada muncul sifat kedengkian itu sama dengan hilang harapan. Kenapa? Gak berharap Allah itu nolongin kita, gak berharap Allah itu ngasih gaji kita. Kenapa? Karena dia gak mau megang diri. Karena urusan bagaimana ini bersihkan hati itu bukan urusan Allah semata, tapi Allah memberikan fasilitas pada kita pikiran agar kita mawas diri. Maka rumusnya bersihkan hati, maka akan peka jiwa. Pekakan jiwamu, karena engkau akan bisa menolong sesama dengan silaturahmi. Maka tidak mungkin kita bisa bersilaturahmi. Itu yang alasan yang selama ini kita silaturahmi itu kan nyari manfaat doang. Silaturahmi itu berarti beras, orang kalau bisa itu namanya silaturahmi. Karena kalau belum mewujudkan kesolehan kita dalam perbuatan, kita ini belum begitu soleh. Doain dulu. Tapi urusan nasib begitu. Doain panjang-panjang,
terus gak diuploadin, doain gua. Kenapa? Karena masing-masing membutuhkan itu semua. No, kalau doa dia ikhlas, kalau nggak dikasih apapun juga doanya panjang. Enggak, padahal nyesek juga. Ya sama lah kan. Cuma kita ini yang kagak ngerti. Kenapa? Karena hatinya kotor tadi itu, dengki. Kalau hati kita dengki, maka empati kita, kepekaan sosial kita mati. Agak ada rasa sama orang. Nah, kalau balik, ya namanya takbir, masya Allah, apa kabar? Sehat begitu? Enggak. Nah, kalau balik, kalau bisa kopi, kagak ada kopi. Oh, nolak juga. Ini kalau ada yang mandiri yang begitu cakep, doain masuk surga. Paling belakang kalian. Jadi gitu. Jadi tapi muncul alam, ya itu mah hati kita aja. Hati kita, karena ketakwaan itu adalah kemudian bagaimana mengikat hati kita dengan Allah. Makanya sehingga Allah itu bilang, anak ibadatnya aku diri, saya kan tergantung hatimu. Kalau hatimu ingat aku, maka aku ada di hatimu. Kalau kamu lupa kepadaku, yang ada itu setan. Makanya waswasil khonas, was-was itu ragu, khonas kadang muncul, kadang pergi. Itu artinya. Jadi kadang muncul ketika dia masuk ke dalam diri kita, ketika kita lupa kepada Allah, ketika kita menyebut Allah, dia kabur. Begitu. Makanya la qata'an lisanah di kalimat itu. Orang yang husnul khotimah itu yang tidak pernah memutuskan lisannya untuk berzikir. Cara menghilangkan sifat dengki, banyak zikir. Zikirnya jangan cuma lisan, tapi bikin hati. Iya, kan Allah melarang. Tapi nggak ada tapi Allah mau gitu. Dan jangan tapi banyak tapi kebanyakan tapi nanti jadi tapi. Gimana? Udah jam 10 ya. Ada lagi? Yo. Hah? Iya. Kopi dulu ya. Baik, mudah-mudahan pagi hari ini Allah berkait kita dengan ilmu yang manfaat. Amal yang soleh. Sakinah, mawaddah dan warahmah, afiyatan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Barakallahu li wa lakum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad